Selanjutnya adalah pertanyaan kelima, yaitu kapan umat muslim memperingati nuzulul Quran dan Lailatul Qadar, berikan bukti atau peristiwa yang melatar belakangi terjadinya hari bersejarah itu. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai Lailatul Qadar dan nuzulul Quran adalah rangkaian peristiwa yang berkaitan satu sama lain. Terjadi sama-sama pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam 17 dan 21 atau 10 malam terakhir Ramadan. Peristiwa penting yang melatar belakangi hari di mana umat muslim harus selalu memperingatinya dan memuliakan dengan amalan-amalan sunatullah. Melihat nuzulul Quran sebagai malam di mana diturunkannya wahyu Allah, yaitu Al-Quran, kepada Rasulullah saat malam 17 Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar adalah malam ganjil yang terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana malam tersebut memiliki kemuliaan serta keutamaan. Kita semua sering menjuluki atau Lailatul Qadar itu julukannya adalah lebih baik daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu ditetapkan sebagai malam untuk qadarullah dengan kelimpahan serta keutamaan. Perbedaan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar adalah apabila nuzulul Quran merupakan rangkaian peristiwa turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran Islam, dan terdapat beberapa pendapat bahwa nuzulul Quran tersebut diperingati pada 10 malam terakhir. Sedangkan Lailatul Qadar merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran secara penuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Persamaannya adalah sama-sama jatuh pada bulan Ramadan, dan peristiwa tersebut mengandung kejadian bersejarah umat Islam. Pada intinya, turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua, dengan turun langsung ke bumi dan dikumpulkan terlebih dahulu di langit dunia, baik secara bertahap dan berangsur selama kurang lebih 21 tahun untuk larangan dan sebab-sebab hukum yang berlaku melalui perantara malaikat Jibril. Demikian dibalik itu ada hikmah yang dapat diteladani dalam memperingati atau mengetahui nuzul Quran atau Lailatul Qadar, dapat meneguhkan hati Rasulullah, memudahkan hafalan dan pemahamannya, karena ayat Al-Quran turunnya secara berangsur maka lebih mudah dipahami serta dihafalkan, serta mengandung mukjizat dan tantangan. Tentunya ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan untuk memperingati hari kemuliaan tersebut, dan semoga kita semua dapat menjadi umat yang selalu ingat akan peristiwa penting dalam agama Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keenam. Di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan? Sebutkan ciri-ciri ayat berdasarkan tempat diturunkannya. Baik, di sini ayat Al-Quran turun di daerah Mekah dan Madinah. Karena ketika membaca Al-Quran pasti kita selalu bertanya-tanya, maksud dari Makiyah dan Madaniyah itu apa? Mengingat Rasulullah adalah Nabi yang lahir di Mekah, saat menerima wahyu Allah berada di Gua Hira yang berada di Mekah. Adapun dinamakan surat Makiyah karena ayat Al-Quran turun langsung di kota Mekah dan di wilayah sekitarnya, sedangkan ayat Al-Quran yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Berikut adalah ciri-ciri atau surat Makiyah maupun Madaniyah. Yang pertama, surat Makiyah ayatnya dan suratnya itu pendek-pendek biasanya. Ungkapannya keras menyentuh hati. Banyak terdapat kesamaan bunyi, banyak menggunakan huruf khosam atau sumpah. Banyak kecaman untuk kaum musyrik, penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir, penggambaran surga dan neraka, serta banyak tuntutan untuk manusia berakhlak baik. Ayat Makiyah menetapkan akidah yang lurus serta ketauhidan. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 82 dan Quran surat Yasin ayat 79 sampai 81. Sedangkan ayat Madaniyah yaitu bersifat ayatnya panjang-panjang.
pengungkapan bersifat tenang, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi kebenaran agama, banyak dijumpai seruan dan ditujukan untuk akal pikiran manusia. Adanya ayat Madaniyah ini berisi tentang perincian ibadah dan muamalah. Contohnya adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Di dalam surat Al-Madaniyah itu banyak terdapat ya ayuhan nas, seperti itu. Hikmah mengetahui perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu sebagai alat bantu dalam penafsiran kita dalam memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam metode dakwah, serta dapat mengetahui sejarah hidup Rasulullah SAW. Kemudian adalah ayat yang ketujuh. Selanjutnya, bagaimana pendapat para ulama mengenai ayat Al-Quran yang pertama kali dan terakhir diturunkan? Di sini terdapat beberapa pendapat ulama, namun kita perlu menggarisbawahi bahwa ayat Al-Quran pertama kali diturunkan adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian disusul dengan Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5, dan ayat yang terakhir diturunkan terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran seperti Quran Surat An-Nasr ayat 1-3, lalu Quran Surat Al-Baqarah ayat 27:8, 281 serta ayat 28:2, dan yang terakhir adalah Quran Surat An-Nisa ayat 176 serta Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, merupakan ayat pertama kali turun karena Rasulullah yang belum bisa membaca, maka bunyi ayatnya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat yang terakhir masih menjadi ijtima' ulama. Namun yang paling sahih adalah saat Rasulullah melaksanakan haji wada sebelum beliau wafat, yaitu turun ayat An-Nasr ayat 1-3. Sumber hadis atau hukum Islam yang muatkan ayat-ayat Al-Quran adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan Al-Bukhari serta Muslim. Kemudian hadis riwayat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu an, hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Al-Musayyab dan sahabat Bara bin Azib serta sahabat Abdullah bin Amr. Terdapat banyak pendapat yang mengatakan jika Al-Mudaththir adalah ayat pertama kali turun karena perintah untuk berdakwah, tetapi apabila riwayatnya lemah dan tidak berdasarkan Aisyah radhiyallahu an, maka pendapat tersebut dapat ditinggalkan. Terdapat banyak makna dari ayat yang pertama dan terakhir diturunkan, antara lain Allah memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar, perintah Nabi untuk berdakwah atau memberi peringatan kepada umatnya untuk melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya, perintah bertakwa dan melarang riba, tentang hukum waris, dan menjelaskan makanan yang haram dari jenis dan cara memperolehnya. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 8, di mana kita bisa mempelajari kemudian menanamkan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Di dalam mempelajari adab-adab dalam membaca Al-Quran telah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara membersihkan mulut dengan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran di tempat yang bersih seperti masjid, musola. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, membaca ta'awudz, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, ketika mulai membaca Al-Quran. Serta yang terakhir adalah membaca firman Allah Ta'ala, apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.